biasa. Sekali lagi ya adik-adik, apa kabar? Sehat, ceria, luar biasa. Kita jumpa lagi adik-adik di ibadah sekolah minggu online kelas besar Resort Cempaka Putih. Hari ini tanggal 14 Juni 2020 dengan tema kita minggu ini, Tuhanku hebat. Mari adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, mari siapkan Alkitab dan persembahannya. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Siapkan hati dan pikirannya. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari masuk. Biarlah Tuhan Yesus saat ini masuk dan hadir di dalam hati kita adik-adik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang baik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Adik-adik, mari berdiri di rumah masing-masing, persiapkan hati dan pikiranmu, beri sikap yang terbaik. Mari bangkit berdiri, tutup mata, dengan sikap yang baik, mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu ya Tuhan. Engkau terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang kembali boleh beribadah di hari Minggu ini. Berkati anak-anak kami ini ya Tuhan, mereka boleh bernyanyi bersama, mereka boleh berdoa, mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun tidak bersama dengan teman-teman yang lain, tapi kami percaya walaupun dari rumah masing-masing, Tuhan boleh
memberikan sukacita, mereka boleh dengan tulus hati dalam ibadah ini. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini, berkati semuanya ya Tuhan, dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Dengan cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap hatiku sampai selama-lamanya. Inilah cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap hingga dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetaplah dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami. Ya Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, berkatilah bangsa Indonesia agar segera terbebas dari virus COVID-19.
yang telah melanda negara kami. Ya Tuhan, lindungi juga para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berkatilah seluruh anak SM beserta orang tua di Cempaka Putih, Ancol, dan Harapan Indah. Berikanlah mereka kesehatan dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan keluarga John Christian Saragi, keluarga Pendeta Raja Sinaga, keluarga Inang Bivo Lesnaria Damanik, supaya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan, memberkati pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan pimpinan pusat IKPS, PHMJ, Cempaka Putih, Ancol, Harapan Indah, dan seluruh Pahoja Kuria dan guru-guru sekolah minggu supaya tetap semangat, bersukacita, dan sehat selalu. Tuhan, berkatilah juga Presiden dan Menteri-Menteri, Gubernur, pemerintah pusat, sampai daerah. Berikanlah mereka hikmat dan kesehatan agar mereka dapat memimpin negara ini dengan baik. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, perkenankan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Fani Borusinaga dari GKPS Cempaka Putih. Cukup sekian ya perkenalannya. Baiklah, kita akan sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Baiklah, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita persiapkan hati kita. Kita duduk yang manis. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kalau pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk memaknai dan melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami boleh menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Firman Tuhan pada hari ini Minggu 14 Juni 2020 diberi tema Tuhanku Hebat dengan judul Bersama Tuhan Kita Pasti Menang.
Nas pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Dan ayat hafalan diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita membaca Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Adik-adik, kita pasti sering kali mendengar kisah Nabi Musa membelah laut Teberau. Untuk itu, mari kita sama-sama mengingat latar belakang mengapa peristiwa ini terjadi. Kita buka Keluaran 1. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, Allah memilih Musa dan mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Adik-adik, melalui Keluaran 7-12 kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir agar mereka segera membebaskan bangsa Israel. Kita bisa sama-sama mengingat 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga tulah nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar, yang keenam penyakit barah, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan kegelapan 3 hari meliputi bangsa Mesir, dan yang terakhir adalah kematian anak sulung di Mesir. Nah, adik-adik, penyertaan Tuhan yang luar biasa tersebut tak luput karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Adik-adik, untuk mengingat kembali dan lebih menghayati kisah perjalanan Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, mari kita saksikan film berikut ini. Brother? What now? Brother? God will provide a way. Moses, why have you brought us here? God brought us here. And what does God say about getting across? Egyptians on the hill. Where is your God now, Moses? We have them, they're trapped! Ah! Horses! Chariots! They're here! The Egyptians! Fool! What do we do now? Was it because there were no graves in Egypt that you brought us here to die? Because that is what you've done. Well... Moses. Lord, I cannot believe this is the end you planned for us.
We have watched you bring terror on our enemies. You kept death from our door. Get your men together! Hurry! Hurry! We have to leave now! Light torches! Quickly! Let's go! Move it! Quickly! Hurry! Come on! Have faith! Come on! Keep moving! Hurry! Don't be afraid! Have faith! Come on! Come on! Keep going!
not a god, Pharaoh. There is only one God. And he is here. With us. Adik-adik, siapa yang sudah pernah mengunjungi SeaWorld? Bagaimana keadaan di sana? Menyenangkan atau bahkan menyeramkan? Dan seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat menikmati keindahan pemandangan bawah laut melalui hotel bawah laut, restoran bawah laut, bahkan ada toilet bawah laut. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan melalui Laut Teberau sangat berbeda dengan apa yang kita saksikan ketika kita mengunjungi SeaWorld. Dapat kita rasakan ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel karena mereka sedang dikejar oleh bangsa Mesir. Dan perjalanan melalui dasar laut yang sangat dalam, tentunya suasananya juga sangat menyeramkan dan gelap karena cahaya matahari sulit untuk menembus dasar laut. Dan kita juga dapat membayangkan tembok yang terbuat dari air laut yang begitu tinggi yang seakan-akan setiap saat dapat menelan kita. Mari kita sama-sama mencoba membayangkan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka berjalan melalui Laut Teberau, seringkali juga kita alami dalam kehidupan ini. Kita seringkali diperhadapkan pada berbagai macam ketakutan. Kita takut gagal dalam sekolah, kita takut gagal dalam pergaulan. Bahkan pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan yang begitu besar. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia juga pada saat ini sedang menghadapi permasalahan yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Dan sampai saat ini pun, penyelesaian atau solusi untuk pandemi ini belum ada yang dapat menyelesaikannya. Dan buat kita sebagai pelajar, kita juga sedang dihadapkan pada berbagai macam kebingungan. Apakah kita nanti akan pergi ke sekolah seperti keadaan sebelumnya, atau kita masih akan tetap belajar online seperti yang kita lakukan pada saat ini. Bahkan untuk pergi ke sekolah minggu pun, kita tidak bisa. Ketakutan-ketakutan yang kita alami seringkali membuat kita enggan untuk melangkah. Seringkali membuat kita jadi malas untuk mengembangkan diri. Tapi ingat adik-adik, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita mau belajar dari Musa. Kita datang kepada Yesus, kita berseru kepada Yesus. Dan ketika keadaan sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhan akan mengulurkan tangannya, membantu kita semua untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena kita percaya, seperti tema firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan kita hebat dan bersama Tuhan kita pasti menang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang hebat dan bersama Tuhan kami pasti menang. Ajar kami Tuhan seperti Musa yang mau dengar-dengaran dan taat dalam melakukan firman-Mu dan menyerahkan setiap permasalahan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu agar kami boleh berhasil bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Engkau tuntun dan Engkau pakai kami jadi alat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin.
Adik-adik, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelum kita kumpulkan persembahan, kita angkat tinggi-tinggi adik-adik. Kita katakan, Huberedoon, Hubani, Harajaoni, Naibata. Mari kita kumpulkan persembahan kita adik-adik sambil kita angkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijo nadong huboban Tuhan, adong huboban Tuhan. Galangan ni goluku nado bineremu. Sadiama argani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Ya loma Tuhan, malas mauhurmu. Sekali lagi adik-adik ya, dengan penuh sukacita. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijo nadong huboban Tuhan, ijo nadong huboban Tuhan. Galangan ni goluku nado bineremu. Sadiama argani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, malas mauhurmu. Adik-adik sekolah minggu, kita telah bernyanyi, kita telah berdoa, terutama telah mendengar firman Tuhan, terutama telah mendapatkan ayat hafalan. Oleh karena itu, kita juga telah mengumpulkan persembahan yang nantinya akan dikumpulkan oleh orang tua kita masing-masing. Mari kita tutup rangkaian ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan telah beribadah, telah diajarkan aktivitas supaya mereka semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengerti firman-Mu, semakin mendapatkan ayat hafalan yang baik. Terima kasih juga Tuhan ketika anak-anak kami bersama dengan orang tua akan menyerahkan persembahan. Berkati seluruh persembahan itu ya Tuhan, sehingga persembahan itu boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati seluruh anak-anak kami, terutama kerinduannya untuk boleh beribadah bersama di gereja. Kami yakin Tuhan akan menjadikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah doa kami, inilah persembahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah kita.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan adik-adik sekolah minggu semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.